Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Hai Sobat Lumen yang terkasih, Jayo, 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 Jayo. Selamat berjumpa kembali dengan Romo Antonius Dwi Cahyono, SVD. Bagaimana kabar kalian? Semoga tetap sehat dan semangat. Sobat Lumen yang terkasih, mari kita mendengarkan firman Tuhan dari Injil Suci menurut Yohanes bab 6 ayat 60 sampai dengan 69. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, "Perkataan ini keras. Siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, "Adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya." Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, "Sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya." Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataan-Mu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Yesus, Engkaulah yang kudus dari Allah. Cek. Sobat Lumen yang terkasih, ajaran Yesus tentang roti hidup sungguh menunjukkan kemutlakan bahwa Yesuslah pemberi kehidupan. Dialah makanan dan minuman bagi jiwa kita. Makan atau bersatu dengan Yesus berarti hidup.
Tidak makan atau tidak bersatu dengan Yesus berarti mati. Dalam pandangan banyak orang, hanya Allah yang berkuasa atas mati dan hidup. Maka, jika demikian, siapakah Yesus itu? Yesus memang tidak secara langsung mengatakan bahwa Dia adalah Tuhan. Tetapi, ketika Dia menyatakan punya kuasa atas mati dan hidup, maka kita bisa berkesimpulan bahwa Dia adalah Tuhan. Pernyataan ini tentu tidak menyukakan semua orang, sehingga ada yang meninggalkan dan tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan kepada Petrus dan murid yang lain yang sudah percaya kepada Yesus, bukan berarti bahwa mereka tidak bisa meninggalkan Yesus. Iman mereka akan diuji ketika ada tantangan. Dan tantangan iman terbesar adalah ketika Yesus harus ditinggikan di kayu salib. Bagaimana mungkin pemberi hidup namun mati di kayu salib? Di manakah kuasanya? Hanya orang yang mendengarkan suara hati yang terdalam akan mampu seperti Petrus yang berkata, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Cayo. Sabdamu Bapa bagai air segar, sejuk dan damai saat ku dengar, mengalir tenang tiada henti, sumber hidup dan kasih sejati.